Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan fitur kuis yang ada di dalam e-learning walisongo.ac.id. Kalau kita kemarin sudah membahas terkait dengan fitur choice, fitur assignment, ya, pada kali ini kita akan membahas fokus pada fitur kuis. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuat sebuah fitur kuis, yang harus dipenuhi dulu sebelum kita membuat fitur kuis yaitu adalah membuat bank soal terlebih dahulu atau question bank terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana untuk membuat bank soal itu? Bapak Ibu sekalian bisa langsung menuju ke halaman administration yang ada di bawah, Bapak Ibu sekalian. Di situ di paling bawah itu ada yang namanya question bank. Nah, ini bank soal ini harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah kuis. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Silahkan diklik saja di question bank-nya, terus masuk di question. Kita klik saja di question-nya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan disuguhkan, ditampilkan dengan halaman yang seperti ini, ya. Biasanya di Bapak Ibu sekalian kemungkinan belum dicek yang terakhir ini, ya. Ini dicek saja biar nanti daftar pertanyaannya mengumpul di dalam satu kategori, yaitu di default for latihan template seperti itu. Nah, sebelum kita membuat sebuah pertanyaan, ada lebih baiknya kita lihat dulu jenis-jenis pertanyaan yang disupport di dalam e-learning Walisongo. Yang pertama yaitu pertanyaan dengan jenis multiple choice, Bapak Ibu sekalian. Jadi multiple choice itu nanti mahasiswa bisa memilih jawaban mana yang paling benar. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua yaitu true false. Jadi ada sebuah pertanyaan, nanti mahasiswa tinggal menjawab true atau false, ya. Terus yang ketiga itu terkait matching, Bapak Ibu sekalian. Jadi matching itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia mengurutkan, sesuaikan buah-buahan dengan warnanya. Misalkan pisang berwarna kuning, jeruk berwarna orange, anggur berwarna ungu, dan sebagainya. Ini adalah matching. Terus ada lagi jenis soal yang multiple answer, ya. Jadi pertanyaannya satu, jawabannya bisa kemungkinan ada dua. Nah, di kali ini nanti kita akan coba uji cobakan bahwa kalau mahasiswa memilih dua, nanti nilainya 10, ya, 100 seperti itu, ya. Terus kalau dia menjawab yang salah, maka poinnya akan dikurangi, ya, dikurangi 25% seperti itu. Terus yang ketiga yaitu terkait pertanyaan short answer, ya. Jadi di soal ada ibu kota Jawa Tengah adalah, ya, gitu. Mahasiswa bisa langsung menuliskan, ya, yaitu Semarang seperti itu, ya. Jadi ini short answer. Sebenarnya tidak hanya ini Bapak Ibu sekalian, ada banyak, tapi yang paling sering dan paling banyak digunakan adalah beberapa fitur ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita akan coba membuat daftar-daftar jenis pertanyaan ini di dalam mode e-learning Walisongo. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa kembali ke halaman e-learning walisongo.ac.id, kita masuk di question bank atau di bank soal. Kita langsung aja di create question, ya. Di sini ada beberapa jenis, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu sekalian, tidak hanya yang tadi yang saya sebutkan. Saya hanya menyebutkan beberapa, nanti yang lain monggo silahkan Bapak Ibu sekalian untuk dicoba sendiri-sendiri seperti itu. Nah, yang pertama kita akan mencoba membuat pertanyaan multiple choice Bapak Ibu sekalian, ya. Kita add, kita pilih aja multiple choice, kita add seperti ini. Nanti Bapak Ibu sekalian akan disuguhkan dengan halaman seperti ini, ya. Terus yang pertama yang kita isi misalkan question name, ini sebagai penamaan mempermudahkan kita. Misalkan yang tadi Bapak Ibu sekalian kita punya pertanyaan seperti ini, kita tulis saja di sini presiden seperti itu, ya, presiden. Terus daftar pertanyaannya ada di bawah di sini Bapak Ibu sekalian, bukan yang di atas. Kalau di atas itu hanya sebagai singkatan ringkasannya saja seperti itu untuk memudahkan administrator. Nah, kita kopikan saja Bapak Ibu sekalian biar cepat, ya. Nah, ini siapakah presiden Indonesia ke-6 seperti itu, ya.
Terus marknya kita buat 1 aja nggak apa-apa. Terus selanjutnya di general feedback kita buat default ya. ID number kita kosongin saja Bapak sekalian. Terus terkait sama multiple answer ya, karena kita hanya ada satu jawaban yang benar, maka kita pilih yang one answer, kecuali kita mau 2 jawaban benar seperti itu ya. Terus shuffle the choice ini kita centang saja, biar tujuannya apa, setiap nanti mahasiswa memanggil soalnya, melihat soalnya, jawabannya itu selalu diacak Bapak Ibu. A itu bisa nanti nilainya berubah-ubah seperti itu. Nah, jawabannya misalkan kita ini ya, misalkan ini BJ Habibie gitu ya, Habibie, berarti dia grade-nya salah Bapak sekalian ya. Terus yang kedua ada Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jawaban yang benar ini Bapak sekalian, kalau jawaban benar kita kasih nilai 100 seperti itu ya. Terus misalkan ada lagi Joko Widodo gitu ya. Widodo, terus yang keempat misalkan Soekarno. Nah, cukup seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita buat opsinya hanya 4 saja. Setelah itu kita save Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa melihat hasilnya? Tinggal kita klik edit Bapak Ibu sekalian. Jika mau melihat hasilnya tinggal di preview saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti di halaman mahasiswa itu munculnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Siapakah Presiden Indonesia ke-6? Mahasiswa tinggal menjawab seperti itu ya. Misalkan saya jawab seperti ini ya. Nah, jawabannya nanti dia akan langsung mencocokkan seperti itu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian di fitur yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kita coba buat yang true and false ya. True and false, kita copy saja, kita create ya, ini saya keluarkan, saya create, kita pilih yang true and false seperti ini. Nah, terus apa tadi Bapak sekalian, misalkan ibu kota Indonesia gitu ya. Ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia. Pertanyaannya yaitu ibu kota Indonesia adalah Jakarta, gitu ya. Nah, nanti correct answer-nya apa ini? Kita buat true ya, benar ya. Ibu kota Jakarta adalah Jakarta. Ini yang lain kita kosongi, save saja seperti itu Bapak sekalian. Seperti ini, 2 pertanyaan sudah diinputkan di sini ya. Kita lanjut lagi. Tipe soal yang matching Bapak Ibu sekalian ya. Saya copy saja, grid, kita buat yang matching Bapak Ibu sekalian. Kita warna buah seperti ini ya. Ini yang question name-nya ini untuk merepresentasikan pertanyaannya apa gitu ya. Warna buah seperti ini. Nah, salah, maaf. Saya copy lagi, saya masukkan di sini ya. Sesuaikan buah-buahan dengan warnanya ya, seperti ini. Default marknya kita kosongi saja ya. Terus ini tetap kita shuffle ya. Terus yang di questionnya Bapak Ibu sekalian ya, questionnya baru kita isi ya, baru kita isi Bapak Ibu sekalian. Kita coba isikan ya, misalkan dia pisang ini ya, berarti dia apa ini, kuning ya, jawabannya kuning. Terus jeruk jawabannya orange. Terus apa lagi, anggur ya, anggur jawabannya ungu. Oke ya, kita save Bapak sekalian. Nah, sudah masuk warna buah. Kalau kita mau lihat, coba kita preview Bapak Ibu sekalian. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Anggur misalkan ungu ya, pisang kuning, jeruk orange. Nah, seperti ini nanti yang muncul di
halaman mahasiswa ya. Oke, seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan lagi ke daftar pertanyaan selanjutnya, yaitu multiple answer, Bapak Ibu sekalian. Nah, multiple answer itu nanti jawabannya lebih dari satu, Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba create question. Yang di sini tetap ya pakai multiple choice, tapi nanti settingannya ada yang dirubah. Kita taruh di sini. Maaf, agak loading sepertinya. Oh, belum ya. Saya copy terlebih dahulu. Saya masukkan di sini ya. Pilihlah nama kota berikut yang berada di wilayah Jawa Tengah ya, gitu ya. Ini nama kota Jawa Tengah gitu ya. Seperti ini. Default marknya kita default saja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jika jawabannya lebih dari satu ya, maka kita pilih multiple answer ya. Terus number the choice-nya kita pilih tetap yang defaultnya saja lah. Baru di sininya Bapak Ibu sekalian nanti kita setting apa itu, misalkan Semarang gitu ya. Nah, jika benar karena ada jawabannya 2, maka di sini bukan nilainya 100 ya Bapak Ibu sekalian. Kita buat nilainya 50 gitu ya. Terus yang kedua Surakarta gitu ya. Grade-nya kita buat nilainya juga 50. Nah, terus kalau yang salah misalkan Bandung ya. Salah, nanti monggo silahkan diformulasikan di pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sesuai. Kalau saya di sini saya kasih minus 25 ya jika salah ya. Bisa juga dikosongi, jika salah dia tetap tidak dikurangi juga bisa, nanti berarti grade-nya dibuat 0 saja seperti itu ya, dibuat 0 saja. Terus misalkan Jakarta gitu ya. Ini saya kurangi nilainya menjadi 25%. Nah, seperti ini. Yang kelima tidak ya. Saya save Bapak Ibu. Nah, save. Sudah ada berapa pertanyaan ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Terus kita lanjutkan dengan yang namanya short answer Bapak Ibu sekalian. Ya. Short answer ya. Misalkan kita pilih yang short answer seperti ini ya. Kita pilih ibu kota Jawa Tengah. Ibu kota Jateng gitu ya. Pertanyaannya adalah, salah, pertanyaannya seperti ini. Saya copy saja biar cepat. Ibu kota Jawa Tengah adalah gitu ya. Ini di sini dibuat no case sensitive ya, biar supaya apa, huruf besar huruf kecil dia tidak masalah seperti itu ya. Misalkan ini saya tulis Semarang gitu ya. Grade-nya adalah 100 seperti ini ya. Cukup satu saja Bapak Ibu sekalian karena jawabannya memang satu ya. Semarang, maka dia nilainya 100. Oke. Saya save. Terus saya buat lagi ya. Ibu kota, tetap short answer ya, short answer. Ibu kota Jawa Barat gitu ya, misalkan ya. Ibu kota Jabar gitu ya. Saya copy saja ya, saya copy saja. Saya masukkan di sini. Masih belum ke copy ya. Saya copy, Ctrl C, saya masukkan ke sini. Oke ya, ibu kota Jawa Barat adalah ini, kita kosongin saja ya. Bandung, kita buat nilainya 100. Oke. Setelah itu kita save. Sudah ada 6 pertanyaan, kita buat 7 pertanyaan, tinggal 1 Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah soal dengan multiple choice Bapak Ibu sekalian ya. Uin Wali Songo berada di kota, nah gitu ya. Pertanyaan dengan Uin ya. Kita buat multiple choice ya. Misalkan kita Uin Wali Songo gitu aja ya. Uin WS gitu boleh. Uin WS. Uin Wali Songo berada di kota seperti ya. Semarang gitu ya. Nilainya adalah 100. Bandung gitu ya. Biarkan saja karena tidak ada pengurangan di soal ini. Terus Makassar gitu ya. Tidak ada pengurangan juga. Terus yang terakhir misalkan Jakarta gitu ya. Tidak ada pengurangan juga. Terus kita save. Begitu Bapak Ibu sekalian cara membuat bank soalnya. Di sini ada 7 buah soalnya. Nah,
sekarang selanjutnya yaitu bagaimana cara menampilkan kuis ini di halaman kita ya, di sini misalkan di sini ya, di sini saya buat mau membuat sebuah kuis seperti itu ya. Berarti kita harus mengaktifkan terlebih dahulu turn editing on-nya terlebih dahulu Bapak sekalian. Ini saya coba saya aktifkan turn editing on-nya seperti ini. Baru saya akan membuat add activity ya, add activity. Activity-nya adalah kuis tadi Bapak sekalian ya. Kuis seperti ini ya. Nah, terus namanya baru kita isi ya. Misalkan kuis pretest gitu ya, pretest ya. Nah, di sini informasi untuk mahasiswa ya, kuis pretest gitu ya, misalnya terdiri dari 5 soal Bapak sekalian, karena tadi saya membuatnya 7, nanti yang saya munculkan hanya 5 ya, biar supaya apa? Supaya setiap mahasiswa mengakses kuis itu soalnya berbeda-beda. Tadi ada 7, berarti harus yang muncul 5, yang lain random seperti itu ya. Yang muncul nanti random di antara 7 itu. Nah, bagusnya nanti Bapak sekalian membuat kuisnya itu banyak. Misalkan ada 50 kuis, nanti yang muncul hanya 25 seperti itu ya. Terdiri dari 5 soal gitu ya. 5 soal. Waktu pengerjaan 10 menit gitu ya, dengan 2 kali percobaan gitu ya. Nilai yang diambil adalah nilai tertinggi gitu ya. Kita buat settingannya seperti ini ya. Jangan lupa ini diklik displaynya supaya ketika mahasiswa membuka fitur e-learning lanjutan dapat melihat ini ya. Terus selanjutnya adalah fitur timingnya ya. Timingnya harus kita setting juga Bapak sekalian. Misalkan ya, timingnya saya atur 9 Juli ya, mulai pukul 23.00 ya. Terus kuisnya berakhir itu misalkan saya akhiri di 10 Juli 23.00 juga seperti itu ya. Terus waktunya ya kita batasi, waktu pengerjaannya hanya 10 menit ya. Kita masukkan 10 menit seperti ini ya. Jadi waktunya seperti ini Bapak sekalian ya. Jadi open kuisnya dibuka 9 Juli sampai dengan 10 Juli pukul 11. Terus pengerjaannya hanya 10 menit Bapak sekalian ya. Terus ketika waktunya habis, otomatis jawaban dari mahasiswa itu tersubmit ke sistem. Jadi mahasiswa tidak perlu ngeklik tombol submit seperti itu ya. Oke, untuk timing. Terus untuk grade, saya kira ini default saja Bapak Ibu sekalian. Grade busnya kita buat defaultnya ya. Terus yang perlu kita settingkan yaitu ini Bapak Ibu sekalian, item allow-nya ya. Jadi kalau kita tentukan seperti ini 2 kali percobaan, maka mahasiswa dibatasi, dia hanya bisa mengerjakan 2 kali percobaan saja nanti. Nah, pengambilan nilainya pakai apa? Pakai yang high grade ya, nilai yang tertinggi seperti itu ya Bapak sekalian. Terus yang layout kita default saja ya. Yang review option kita buat default saja ya. Mungkin lain kali kita akan bahas terkait ini Bapak sekalian. Terus restrict access kita buat default saja, yang lainnya Bapak sekalian. Oke, saya save Bapak sekalian. Nah, seperti ini Bapak sekalian. Kuis pretestnya ya muncul. Kuis pretest terdiri dari 5 soal, waktu pengerjaan 10 menit dengan 2 kali percobaan, nilai yang diambil adalah nilai tertinggi ya. Di sini muncul informasinya attempt allow-nya 2 kali ya. Kuis terbuka 9 Juli 11 PM ya. Kuis tertutup 10 Juli 11 PM. Waktunya 10 menit dan grading metodenya pakai high grade, nilai yang tertinggi. Oke. Nah, selanjutnya setelah kuis ini terbentuk, kita akan coba linkkan dengan bank soalnya ya Bapak sekalian. Tinggal kita klik edit kuisnya Bapak sekalian. Edit kuis ya, terus
kita buat di sini ya, pretest gitu ya, pretest. Terus maksimum grade-nya kita buat 100 Bapak sekalian. Saya save seperti ini ya. Terus pertanyaannya saya buat shuffle ya, biar dia berubah-ubah. Yang dia nomor 1 tidak selalu soal itu kayak gitu ya. Jadi nomor 1 soalnya bisa berubah-ubah. Setiap mahasiswa mengakses nanti soalnya berubah-ubah gitu ya. Terus yang selanjutnya kita buat random question ya. Karena kita mempunyai bank soal 7, nanti kita munculkan 5 sekalian. Tinggal diklik saja. Nah, di sini kita pilih di default latihan template kategorinya, karena tadi kita tidak melakukan setting kategori, pilih yang default saja sekalian. Terus number random question soalnya. Nah, ini soal yang mau dimunculkan berapa gitu ya. Nah, kita buat 5 Bapak sekalian ya. Jadi dari 7 yang muncul nanti hanya 5 ya, yang 5 soal. Setiap mahasiswa nanti dia akan tampil secara acak ya, soal-soal mana yang keluar kayak gitu ya. Terus di add saja Bapak sekalian. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, marknya kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini totalnya 100, maka setiap nilai itu berarti nilainya berapa ini? 20 ya. Kita sesuaikan saja nih ya. Setiap nilai yang muncul berarti 20 gitu ya. 20 kali 5 bisa enggak ya? 20 gitu ya. Ini diklik, kita sesuaikan 20. Ini kita klik 20. 20. Ini kita klik 20. Oke. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Terus kita save Bapak Ibu. Kita save. Oke. Nah, selesai sampai di sini cara pembuatan kuisnya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk melihat hasilnya kita masuk di fitur e-learning lanjutan, diklik saja di sebelah sini ya. Kita balikan turn on editingnya, kita matikan ya supaya tampilannya lebih rapi gitu ya. Di bagian bawah muncul kuis Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini, kuis pretest ya. Ketika saya melakukan klik pretest seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya coba akan mengerjakan ya. Saya kerjakan ya. Saya kerjakan, terus saya start. Nah, kuisnya akan muncul Bapak sekalian ya. Pertanyaan pertama nih ya. Siapakah Presiden Indonesia ke-6? Saya jawab ya. Seperti ini ya. Terus saya next sekalian. Ibu kota Jakarta, true gitu ya. Terus misalkan ini saya buat salah gitu ya. Landuk gitu ya. Sengaja saya salah. Ini ya, misalkan ungu, pisang kuning, orange ya, next back ya. Nah, ini waktunya masih tetap berjalan Bapak Ibu sekalian ya, 10 menit ya. Misalkan saya buat Bandung ya, ini yang sebenarnya. Nah, kalau sudah kita tinggal finish. Nah, dari sini kita submit ya, finish terus di submit ya. Semua pertanyaan sudah dijawab. Kalau mau kembali dia maka kembali gitu ya. Waktunya masih 9 menit, masih banyak. Saya submit seperti ini. Nah, nilainya akan keluar Bapak Ibu sekalian ya. Nilai saya 80 dari maksimal grade-nya 100. Tadi nomor 3 memang sengaja saya salahkan gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian cara membuat kuis di dalam e-learning Wali Songo ya. Dia muncul grade-nya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tinggal dari sisi mahasiswa ya mengerjakan ini, otomatis nilai dengan kuis ya akan muncul. Kita tidak perlu mengoreksi. Nah, ini perbedaannya dengan fitur assignment ya. Kalau di assignment itu kita harus koreksi dan harus memasukkan nilai. Kalau di kuis ya dengan menggunakan soal-soal multiple choice, soal true false ya, soal-soal short answer kayak gitu ya. Dia nilainya secara otomatis. Ini akan sangat memudahkan pekerjaan kita ketika kita membuat sebuah
ujian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.